Halo Cucupers, gimana nih? Udah masuk episode 4 aja. Makin seru kayaknya nih ya. Apakah Onibaku bakalan mendapat musuh baru lagi atau tidak sama sekali? Dan gimana ya persahabatan mereka? Kayaknya makin erat deh. So, mending kita bahas aja yuk. Tapi jangan lupa like, comment, share, and subscribe. Di awal film, kita akan diperlihatkan Onizuka dan Ryuji yang sedang di kafe Nagisa. Tak berselang lama, datanglah Makoto yang memberikan foto gadis-gadis SMA kepada mereka. Setelah Onizuka menentukan pilihan gadisnya, ternyata gadis itu adalah mantan dari Makoto. Di lain sisi, tampak sepasang kaula muda yang sedang bertengkar. Ternyata si pria ini merupakan kakeknya buaya darat. Keesokan harinya di kelas, Ayumi memperkenalkan seorang murid baru yang bernama Abe. Dan ialah pria yang dilihat oleh Onizuka CS waktu di kafe Nagisa. Dengan sekonyol-konyolnya, si Abe justru ingin duduk di kursi Ryuji. Tak terima dengan sikap Abe yang arogan, Ryuji pun menantang duel. Tapi Ryuji langsung menghentikan niatnya saat mengetahui jika Ayumi sedang memperhatikan mereka. Saat jam istirahat, Abe langsung menggoda siswa kelasnya. Tak terima dengan kepopuleran Abe, Onizuka pun menghampirinya seperti ingin mengajaknya berkelahi. Ternyata Onizuka bukan ingin mengajaknya berkelahi, tapi justru mengajaknya berteman karena si Abe ini telah menggait 158 gadis di kota Saunan. Mendengar hal itu, Onizuka menunjukkan maksudnya. Ternyata ia ingin belajar menjadi playboy dari Abe. Abe pun menjawab jika mereka tidak ada harga diri. Mendengar perkataan dari Abe, Ryuji pun marah dan mengajak Abe untuk berkelahi. Tapi saat Abe mengajaknya berteman dan akan mengajari menjadi seorang playboy, Ryuji pun langsung berubah 180 derajat. Dan inilah dia, 3 pria pencari perawan. Sampailah Onizuka CS di titik pertemuan dengan Abe. Abe pun langsung menurunkan ilmunya kepada Onizuka dan Ryuji. Menurutnya ada 3 cara agar pria terlihat populer di mata para gadis. Pertama adalah penampilan. Dengan penampilan yang glamor, mereka akan dengan mudah melepaskan masa lajangnya. Yang kedua adalah rayuan. Abe pun membuktikannya dengan merayu gadis top di sana. Tidak hanya satu, Abe mampu membawa 4 gadis sekaligus dengan rayuan dan penampilannya. Dan yang ketiga akan memberitahukannya besok, hari jam 5 subuh tepatnya di Izumi Saka. Setelah Abe pergi, datanglah Seijima dan Kamata. Ternyata setelah kalah dari Onibaku, mereka memutuskan untuk berteman dengan Onizuka dan Ryuji. Mereka pun menertawakan otong Onizuka yang belum disunat dan terlihat seperti ulat bulu. Kini giliran Seijima yang beraksi. Saat ia ingin merayu 2 gadis, kedua gadis itu justru lari dan teriak histeris karena muka Seijima seperti orang Yakuza. Tibalah Onizuka untuk beraksi. Ia langsung menghampiri 2 gadis yang sedang antri tiket. Dan saat kedua gadis membalikan badannya, ternyata salah satu gadis yang bernama Kaoru adalah tipe dari Onizuka. Ia pun langsung menggait kedua gadis itu dan membuktikan kepada Seijima jika otongnya tidak sekecil ulat bulu. Keesokan subuhnya sampailah Onizuka dan Ryuji di tempat pertemuan dengan Abe. Tak berselang lama, mereka melihat Abe yang sedang lari sambil mengantar koran. Ternyata syarat ketiga untuk menjadi populer adalah uang. Dan untuk mendapatkan uang tentunya kita harus bekerja keras. Saat malam hari tampaknya Ryuji sedang memodifikasi motornya di bengkel temannya yang bernama Asami. Asami memberitahukan kepada Ryuji agar berhati-hati saat di luar. Karena akhir-akhir ini ada sekompolan berandalan yang sering membuat masalah di kota Saunan. Di sini kita bisa dilihat jika Ryuji benar-benar serius dengan Ayumi. Ia sampai bertanya kepada Asami berapa modal untuk buka usaha bengkel motor. Scene pun berpindah, tampak beberapa berandalan amatir didatangi kelompok berandalan yang tadi diikatkan oleh Asami. Saat mereka ingin berkelahi, datanglah anggota lain dari berandalan itu. Salah satu berandalan amatir itu pun berkata jika mereka rekannya Seiji masih anjing gila. Dan tiba-tiba si bos berandalan pun muncul. Ia bernama Fumiya dan misinya adalah mengalahkan semua berandalan di kota Saunan, termasuk juga 2 Onibaku. Keesokan harinya Ryuji mengungkapkan isi hatinya yang ingin merintis sekolah dan buka sebuah bengkel agar bisa hidup berdua bersama Ayumi. Mendengar hal itu, Ayumi mengajak ke suatu tempat untuk mengobrol lebih serius dan ternyata mereka dibuntutin oleh Fumiya. Sampailah mereka di sebuah jembatan. Di sini Ayumi juga mengungkapkan isi hatinya. Tapi ia tidak bisa lanjut karena tempat inilah ia dan mantannya tunangan mengalami kecelakaan yang membuat tunangannya meninggal. Tak lama kemudian datanglah Fumiya yang memperingatkan Ryuji agar berhati-hati dengan Ayumi karena dia tidak terima Ryuji mengajak Fumiya untuk berduel. Tapi Fumiya tidak ingin meladeni Ryuji dan memilih pergi dari sana.
Sementara itu bawahan Fumiya sedang memalak para siswa SMA. Abe dan Sukai tidak sengaja melihat pemalakan itu memutuskan untuk menolong para siswa. Ternyata bukan hanya jago menggait wanita, Abe juga jago dalam hal adu jotos. Tapi Abe dan Sukai harus kalah oleh bawahan Fumiya yang menyemprot mereka dengan semprotan merica. Di sisi lain, ternyata julukan si anjing gila tidak sekonyol-konyolnya didapatkan oleh Saejima. Faktanya gelar nama itu sepadan dengan sifatnya yang gila saat berkelahi. Semua faktanya bisa kita lihat di adegan ini. Saat salah satu berandalan hanya memastikan asal sekolahnya saja, ia langsung menghajar para berandalan itu sambil bernyanyi. Tapi ia tetap harus kalah karena tiba-tiba dari belakang orang kepercayaan Fuyima menyeturnya dengan kejutan listrik. Sementara itu Ryuji curhat kepada Onizuka tentang keseriusannya untuk menikahi Ayumi. Dan Onizuka sangat mendukungnya. Tiba-tiba datanglah Makoto yang memberitahukan penyerangan yang dilakukan oleh geng Fumiya. Tapi Onizuka dan Ryuji tidak mau ikut campur karena isi otak mereka hanya gadis pujaan hati mereka. Singkat cerita malam pun tiba. Tidak terima dengan kekalahannya yang dicurangi, Saejima mengajak Kamata untuk menyerang ke markas Fumiya. Para bawahannya pun dengan sangat mudah dikalahkan oleh mereka dan tiba-tiba muncullah Fumiya yang mengepung mereka bersama geng motornya. Kamata yang memilih Fumiya sebagai lawannya harus menerima tusulan dari Fumiya. Saejima pun tidak bisa berbuat banyak karena ia harus menutup luka tusukan dari perut sahabatnya. Tak berselang lama datanglah Onizuka CS yang berpapasan dengan Fuyima. Saat Ryuji bertanya siapakah sebenarnya orang di balik helm itu, Fumiya menjawab, tanyakan saja kepada Ayumi. Faktanya Fumiya ternyata adik dari tunangan Ayumi yang telah meninggal. Onizuka pun bertanya kepada Ryuji, sebenarnya apa hubungannya masalah ini dengan Ayumi? Tapi Ryuji tidak tahu apa-apa dan ceritanya pun bersambung. Nah cucu pers, gimana ya? Apakah Ayumi ini seorang guru mengungkapkan sesuatu fakta di mana tunangannya meninggal? Dan kenapa adiknya tunangannya ini mau menyerang Onibaku? Jadi penasaran ya? Tetap stay tune ya. Jangan lupa like, komen, share, and subscribe channel ini. Bye-bye.